Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kita akan memberikan persembahan hidup kita. Persembahan itu bukan cuma uang. Saya selalu mengingatkan kepada setiap jemaat itu, persembahan itu yang utama bukan materi. Materi itu penting, tapi itu bukan yang paling utama. Persembahan buat Tuhan yang paling penting adalah hidup, waktu, dan tenaga. Hidup, kita janji sama Tuhan sebagai orang Kristen menjalani perintahnya dan menjadi orang Kristen sampai di akhir hayat. Kita memberikan persembahan tenaga, kita juga melayani, dan persembahan waktu kita memberikan hidup kita untuk juga mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Sehingga biarlah hari ini kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita pujikan bahwa persembahanmu. PKJ 146, PKJ 4 bait pertama dan yang kedua. PKJ 146 bait pertama kedua, bawa persembahanmu. Tuhan, biarlah hari ini kami mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, dan sebelumnya kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 25 ayat 1 sampai 4, Ulangan 25 ayat 1 sampai 4, Ulangan 25 ayat 1 sampai yang keempat. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu selalu melakukan apa yang terbalik apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan selalu ngingetin kita selalu penuh kasih, mengampuni gitu ya. Tapi yang sering kita lakukan adalah membalas atau bahkan menyerang habis-habisan orang yang bersalah sama kita. Pernah nggak ya dalam hidup Bapak Ibu ada orang bikin salah sama Bapak Ibu, terus kita tuh kayak kesel banget ya, Tuhan kenapa sih ditambah dia jahat sama kita. Terus suatu kali seorang jahat ini jatuh, dia entah dapat masalah di keluarganya, masalah apa, kita agak seneng gitu kan, wah tuh kan lihat, rasain loh. Kemudian tiba-tiba hukumannya jadi lebih berat, udah hidupnya tambah berantakan lagi, tambah hancur. Pertanyaannya, apakah di hati kita senang melihat orang yang bersalah sama kita menderita? Sebagai bentuk kita merasa, inilah keadilan Tuhan. Atau justru kita jadi iba, aduh kasihan ya, saya sebenarnya kesal sama dia tapi kasihan. Nah, perasaan seperti ini yang Tuhan mau kita punya. Kepada orang bersalah kepada kita tidak menyakiti lebih daripada apa yang ia harus rasakan. Atau bahkan kita perlu ada namanya belas kasih. Dalam bacaan kita, jadi ada hukumnya. Kalau pada zaman sebelum Tuhan Yesus, dulu mereka memang soal fokusnya keadilan.
Sama seperti Yahudi, sama seperti Muslim. Jadi kalau tangan ganti tangan, mata ganti mata, kaki ganti kaki. Tapi sekalipun adil seperti itu, kadang ada orang misalnya kayak kan hukum pukul ya, ini kayak kejadian di Malaysia atau di Aceh ya. Kalau ada orang ketahuan berzina atau ketahuan ngambil, oke dicambuk 40 kali atau dipukulin 40 kali. Tapi setelah 40 kali udah, nggak boleh lebih. Nah kadang-kadang orang ada yang nambah, paling kalau dikesel banget kan, misalnya, oh tambah lagi tuh dia udah ngambil misalnya lembu saya, dia ngambilnya 10, wah harusnya dia dipukulnya 50 lebih lah. Ada kadang bayar algojonya untuk menghukum lebih. Atau misal ketahuan dia menyakiti keluarganya, oh dia udah nyakitin kakak saya, wah dia harus ditambah lagi. Tuhan bilang nggak boleh. Orang itu dihukum bukan supaya memuaskan ego kita, bukan. Orang itu dihukum agar dia konsekuensi menjalani apa yang dia lakukan, hal salah, dan jangan ngulangin lagi. Udah, bukan untuk memuaskan ego kita. Jadi kalaupun misalnya Tuhan sedang membentuk orang yang bersalah kepada kita dalam tanda kutip menghukum, itu bukan karena Tuhan adil sama aku, bukan. Itu Tuhan lagi mengingatkan dia supaya dia jangan lakukan lagi, bukan supaya Tuhan membalas kita, bukan. Tuhan bukan tukang pukul kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu ajakannya, kalau dalam hidup kita ada orang yang bersalah sama kita, hidupnya sedang susah, jangan diem. Oh, biarin aja dia mau nyusahin saya, entah itu keluarga kita, teman kita, atau pelanggan kita, atau orang kita sudah kenal lama, atau orang baru dikenal, jangan. Kalau dia udah menderita, kita harus, kayaknya saya harus nolong, tapi kok saya nggak mau ya gara-gara dulu nyakitin saya. Tolong tetap. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih, dan kita pun adalah murid-murid kasih. Dan tadi orang itu terhukum itu bukan supaya dia ngebalas apa yang dia lakukan jahat sama kita, bukan. Tapi sampai dia jadi baik. Kalau dia dihukum terus, ada nggak ya orang misalnya nih ketahuan mencuri, tangannya dipotong, dihukum cambuk 100 kali, kira-kira dia langsung jadi baik nggak? Belum tentu. Tetapi ketika misalnya dia habis dihukum, kemudian kita yang dicuri sama dia, kita tolong dia, kita tolong keluarganya, anaknya sakit kita obatin. Kira-kira tadinya dari dia mencuri, lebih efektif mana? Dihukum, apa ditunjukkan bagaimana seharusnya dia berbuat baik? Semoga hari ini kita juga begitu kepada orang-orang yang bersalah sama kita. Tidak dengan cara hukum-menghukum, itu bukan ajarannya Yesus. Cukup itu di perjanjian lama, cukup itu di agama Yahudi, cukup itu di agama Muslim atau di agama-agama lain. Agama kita nggak ngajarin itu. Itu baik nggak? Itu benar, itu baik gitu ya, supaya orang nggak berbuat jahat. Tapi kita ingin jadi lebih dari sekedar baik. Kita ingin agar orang yang jahat tadi belajar melakukan kebaikan, bukan karena takut melakukan kejahatan. Sekali lagi, dia melakukan kebaikan bukan gara-gara takut melakukan kejahatan, takut dihukum, tapi karena dia tahu bahwa kebaikan itu hal yang membuat orang lain bahagia, menyenangkan juga. Dan harus kasih contoh, siapa mau dari kita, anak-anak Tuhan. Tuhan mampukan kita hari ini berbuat baik, jadi teladan bagi orang lain, termasuk orang yang bersalah sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk mampu berbuat baik, mampu berbagi kasih, menunjukkan kasih kami kepada orang lain, bahkan kepada orang yang bersalah kepada kami, supaya kami tidak sibuk menghukum atau mencari keadilan, supaya orang ini harus dihukum Tuhan. Bukan. Kami ingin mengampuni sambil meneladankan bagaimana yang baik, supaya orang itu menjadi orang yang baik, pribadi yang baik. Ya syukur-syukur dia mau ikut Tuhan, syukur-syukur dikenal Tuhan, dan kehidupannya berubah. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami hari ini, agar kami jadi orang baik yang jadi teladan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.